Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kita semua. Salam sejahtera dari kami kelompok 4 AKN CP1 dengan mata kuliah aplikasi akuntansi berbasis web. Yang di sini kami akan menjelaskan tugas akhir dari mata kuliah ini dengan judul Sistem Absensi Pegawai. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 4 AKN CP1 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Christian Fernandes dan dibantu sama rekan-rekan saya yaitu ada Asifati Nenezia Inaya, Mara Galis Vira, Maisi Mata Sinaga, Siti Noncoles Rukbi, dan Fitria Ramadhani. Selanjutnya, tanpa memanjang lagi, kita langsung aja masuk ke bagaimana cara memproses dan menjalankan dari sebuah aplikasi dari sistem absensi ini. Yang pertama, di sini sudah ada fitur awalnya, yaitu kita masuk terlebih dahulu dengan sign dengan username yaitu admin dan passwordnya 123 dan langsung menekan tombol sign. Oke, nah kita berhasil masuk ke sebuah aplikasi sistem absensi ini. Nah, di sini kita udah ada beberapa fitur yang terlihat di sebelah kiri pojok, yaitu ada nama beberapa dashboardnya, yaitu ada data pegawai, data jabatan, data admin, absensi pegawai, dan ada setting dan juga laporan. Dan di sudut kiri pojok kanan yaitu ada nama kelompok kami, yaitu kelompok 4 AABW kelas C praktikum 1. Dan di tengah itu ada beberapa dashboard yang berisi jumlah admin, total absensi, data pegawai, dan juga data jabatan. Oke, mungkin langsung saja kita akan menjelaskan detail dari beberapa dashboard tersebut. Yang pertama ada data pegawai yang akan dijelaskan oleh rekan saya Mara Galispira. Pada Mara, saya persilahkan. Baik, terima. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur dari data pegawai. Berikut data pegawai itu berisi nomor, ID pegawai, nama pegawai, jabatan, jenis kelamin, alamat, dan aksi. Di sini aksi ada fitur, ada ikon edit dan ikon delete. Untuk menambah data pegawai di sini kita bisa mengklik tombol data pegawai, tombol yang berwarna kuning, kita klik, kita isi dengan nama pegawai, username, password, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan nama jabatan. Setelah kita mengisi, kita klik simpan, klik OK. Otomatis data tersebut tersimpan pada fitur data pegawai. Dan jika ingin melakukan edit pada data pegawai, kita bisa mengklik tombol biru dan mengganti data tersebut dan klik simpan. Lalu otomatis data tersebut tersimpan kembali. Dan jika untuk ingin menghapus data pegawai tersebut, kita bisa mengklik ikon hapus berwarna merah. Sebelah kanan kita klik. Dan kita klik OK. Otomatis data tersebut akan terhapus. Berikut mengenai fitur data pegawai, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Mara yang sudah menjelaskan bagaimana penjalanan dari data pegawai yang sudah kita saksikan tadi. Mungkin lanjut ke data jabatan dan juga data admin yang sekaligus dijelaskan oleh Maisi Mata Sinaga. Pada Maisi, saya silakan. Baik, terima kasih kepada Chris yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan bagian ini. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur data jabatan, kemudian dilanjutkan dengan fitur data admin. Pertama, pada menu data jabatan, kita bisa menambah datanya dengan mengklik tambah data, kemudian ditampilkan ID jabatan dan nama jabatan.
Selanjutnya, kita mengisi nama jabatan. Kemudian kita mengklik simpan, data berhasil disimpan. Pada menu data jabatan ini juga terdapat kolom nomor, nama jabatan, dan aksi. Yang pertama, kolom nomor. Pada kolom nomor ini, data yang ditambahkan akan tersaji sesuai urutan penambahan masing-masing data. Yang kedua, terdapat kolom nama jabatan. Nama jabatan ini dapat diisi sesuai jabatan masing-masing orang. Yang ketiga, terdapat kolom aksi. Pada kolom aksi ini terdapat ikon edit dan ikon delete. Untuk proses atau langkah-langkah pada ikon edit dan delete ini sama seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya pada data pegawai. Ikon edit ini digunakan untuk mengedit atau mengganti data sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, ada ikon delete, digunakan untuk menghapus data. Jika ingin mengubahnya pada ikon edit, jangan lupa untuk menyimpannya hingga muncul kalimat data berhasil disimpan. Demikian juga untuk ikon delete, sehingga data yang dimasukkan dapat terinput sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Yang selanjutnya, yang saya jelaskan adalah menu data admin. Dengan mengklik menu data admin ini, kita dapat menambahkan data administrator seperti nomor, ID user, nama admin, alamat, username, password, jenis kelamin, usia, dilanjut dengan level, dan file gambar untuk melengkapi bagian profil dari administrator ini. Kemudian kita dapat mengklik simpan. Otomatis data berhasil disimpan. Selanjutnya, pada saat proses penambahan data terdapat kolom nomor. Pada kolom nomor ini, data yang ditambahkan akan disajikan sesuai dengan urutan ID pengguna atau disebut juga dengan ID user. ID user atau ID pengguna ini berupa nama atau identitas yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses daftar absensi pada perangkat dalam sistem ini sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Selanjutnya ada nama dan alamat, kemudian username yang merupakan nama yang telah diregistrasikan atau biasa disebut didaftarkan pada website ini. Digunakan juga untuk mengidentifikasi pengguna perangkat sistem absensi ini. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai data jabatan dan data admin pada sistem absensi ini. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Maisi yang sudah menjelaskan terkait penjalanan dari data jabatan sama data admin. Mungkin selanjutnya kita next ke absensi pegawai yang akan dipaparkan oleh Fitria Ramadhani. Kepada Fitria, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur absensi pegawai. Nah, dalam fitur ini terdapat dua fitur lagi di dalamnya, yaitu yang pertama ada absen pegawai dan data absensi hari ini. Untuk fitur absen pegawai, di sini adalah data-data absen yang masuk pada tanggal tertentu atau tanggal yang diinginkan. Nah, untuk menambahkan data absensi, kita dapat mengklik tombol kuning dengan tulisan tambah data absensi. Nah, di sini kita hanya perlu memasukkan nama pegawai yang telah tercantum di data pegawai, tanggal masuk kerja, dan jam masuk kerjanya. Untuk status, kita sesuaikan dengan keterangan apakah pegawai tersebut masuk atau tidak masuk atau izin. Di sini kita coba untuk memasukkan status tidak masuk. Konfirmasi. Nah, data tersebut akan muncul dalam fitur ini.
Nah, untuk fitur ini juga memiliki aksi delete dan absen pulang. Delete ini untuk menghapus data absensi pegawai, dan absen pulang ini untuk absen pulang pegawai. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang fitur data absensi hari ini. Nah, di fitur ini adalah fitur yang merekap data-data absen yang masuk pada hari tersebut. Nah, di sini karena yang masuk hanya satu orang, jadi yang ada di dalam data absen masuk ini hanya satu orang. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Fitria yang sudah menjelaskan terkait bagaimana penjalanan dari absensi pegawai tersebut. Nah, lanjut kita akan masuk ke setting dan laporan yang akan dijelaskan oleh Siti Nurcholis Rupi. Kepada Siti Nurcholis Rupi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan menu setting. Nah, di bagian setting ini kita dapat melakukan pengaturan untuk jam masuk dan juga jam pulang. Nah, untuk jam masuk, di sini kalian bisa memasukkan jam yang diinginkan, misalkan jam 7, kemudian klik simpan. Nah, maka data berhasil disimpan. Nah, begitupun untuk jam pulang, ini stepnya sama seperti jam masuk, tinggal memasukkan jamnya, lalu klik simpan, maka data otomatis berhasil disimpan. Kemudian untuk di menu laporan, di sini kita dapat mengetahui pegawai yang melakukan absensi pada tanggal dan bulan tertentu. Nah, caranya itu, kalian pilih tanggal dan bulan yang ingin dilihat. Nah, kemudian di sini akan terlihat daftar pegawai yang melakukan absensi. Kemudian apabila kalian ingin mencetak laporan ini, kalian tinggal klik print. Maka di sini ada laporan yang siap untuk dicetak. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Nurcholis yang sudah menjelaskan bagaimana penjalanan dari setting dan juga sampai pencetakan hasil laporannya. Oke, mungkin terakhir yaitu ada bagaimana cara kita meng-logout dari aplikasi absensi sistem aplikasi absensi ini dan juga kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Asyifa Tinezia. Kepada Asyifa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kris selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih cara kita meng-logout atau keluar dari aplikasi tersebut dan kesimpulan yang dapat kita ambil. Sebelumnya, kita terlebih dahulu membuka fitur dashboard, lalu kita mengklik bagian kanan atas, yaitu ada tulisan kelompok 4A BWCP1, di situ ada fitur logout, di mana kita dapat keluar dari aplikasi. Lalu kita klik, lalu kita pilih OK. Nah, setelah itu kita berhasil keluar dari aplikasi tersebut. Lalu di sini kesimpulan yang dapat kita ambil dari kelompok saya membuat sebuah aplikasi yaitu sebagai sistem informasi pada sebuah perusahaan guna mengetahui informasi absensi dari para pegawai perusahaan yang bekerja di perusahaan tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Asyifa yang udah menjelaskan dari bagaimana cara kita keluar dari sebuah aplikasi ini dan juga manfaat atau dari kesimpulan yang sudah disampaikan. Nah, mungkin sekian dari hasil karya proyek akhir dari mata kuliah aplikasi akuntansi berbasis web ini dari kelompok 4 kelas C Praktikum 1. Kalau ada yang salah atau yang apa mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.